Pimpinan, sedikit Baik. pimpinan, sedikit. Baik, Pak silakan. Menteri, mohon penjelasan mengenai sekolah yang dana bosnya tidak bisa diberikan karena mereka terlambat mengupload surat izin itu, Pak. Sudah saya catat, Bu. Akan kami Baik. kaji, Bu. Sama Terima ini kasih. Pak, tunjangan khusus guru-guru daerah terpencil sampai hari ini belum dibayar, udah 1 tahun Pak. Sumba Timur dan Kepulauan Timur yang lainnya. Terima kasih, Bu. Kami kaji. Jadi oleh Mas Menteri semua sudah dicatat karena keterbatasan waktu juga saya pikir tidak bisa dijawab. Evaluasi program kerja tahun anggaran 2022. 1. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2022 berdasarkan surat perintah membayar atau SPM sebesar 95,73% atau sebesar 81.399.805.000 rupiah, dan berdasarkan surat perintah pencairan dana SP2D sebesar 95,35% atau sekitar 80.971.108 juta dari pagu harian, benar ya? Dari pagu harian sebesar 84.922.819 juta rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI agar capaian setiap program dan kerja disampaikan tidak hanya data kuantitatif, namun dikaitkan dengan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI bahwa dalam penyediaan platform digital seharusnya sudah didasari satu kajian, data penelitian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama platform Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar yang memerlukan kajian tersendiri mengenai kebutuhan setiap jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SMK dan SLB beserta proses asesmennya. B. Persiapan program kerja tahun anggaran 2023. Mengenai persiapan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan. 1. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk berkomitmen mengarahkan implementasi program prioritas nasional dan pembiayaannya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Terkait usulan pembiayaan pendidikan yang dialihkan melalui penggunaan dana LPDP sebagai konsekuensi adanya automatic adjustment, Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat simulasi penambahan dana yang akan dialokasikan untuk PIP, KIP kuliah, dan percepatan pemenuhan program prioritas lainnya. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI untuk mengawal pelaksanaan DAK fisik dan DAK non-fisik tahun anggaran 2023 bidang pendidikan sebesar 128 triliun berdasarkan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Komisi 10 DPR RI. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek (SIKYU) Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbudristek RI antara lain PIP dan program prioritas dalam kebijakan Merdeka Belajar tahun anggaran 2023 serta menyampaikan laporan hasil investigasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2020 dan sampai dengan tahun anggaran 2022 serta langkah penyelesaiannya. Lain-lain. 1. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI menuntaskan pengangkatan guru yang lulus P3K dan menyelesaikan permasalahan rekrutmen guru P3K pada tahun 2023 serta memberi laporan perkembangan secara berkala kepada Komisi 10 DPR RI. 2. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI memperbaiki pola komunikasi dan respon dengan mitra kerjanya serta secara aktif membuka forum diskusi kepada komunitas dan pemangku kepentingan bidang pendidikan. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat langkah strategis terkait layanan penanganan secara cepat terhadap insiden perundungan, pelecehan, kekerasan seksual atau intoleransi di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong pemenuhan kebutuhan sarpras IT pendidikan antara lain alat permainan edukatif APE dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran IT pendidikan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pendidikan karakter dan meningkatkan literasi digital secara peserta didik. D. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data dari pertanyaan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI paling lambat 31 Januari 2023.
Saya persilakan dari kawan-kawan untuk menyoroti atau jika dianggap sudah cukup. Pak Andreas? Baik, cuma usulkan supaya yang berkaitan dengan pendidikan vokasi itu juga masuk di dalam Pendidikan kesimpulan. vokasi, tadi apa ya? Tentang apa ya? Soal apa perlu untuk mendorong meningkatkan jumlah kuantitas pendidikan vokasi di Indonesia ini. Dan juga ini konsekuensinya pada guru-guru, tenaga-tenaga pendidik vokasi juga gitu. Karena banyak sekali keluhan Pak Menteri, banyak sekali keluhan dari SMK dan juga politeknik yang baru muncul, yang mulai muncul di daerah itu. Mereka ya banyak tenaga pendidiknya memang masih tenaga pendidik umum atau ya jumlahnya tidak berimbang antara yang benar-benar punya skill ini dengan yang punya keahlian khusus itu gitu. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Jadi sebetulnya pendidikan vokasi Center of Excellence atau pusat keunggulan ini sudah baik dan bagus. Mungkin didorong untuk ditingkatkan, kira-kira gitu ya. Didorong untuk ditingkatkan sekaligus juga untuk sumber daya manusia pendidiknya dan kerjasama antar Dudi dengan SMK, kira-kira gitu ya. Jadi meningkatkan. Bu Kiki, oke, kira-kira begitu maksudnya. Izin Pak Ketua, Ya, meningkatkan penyelenggaraan atau meningkatkan cakupan? iya. Meningkatkan penyebaran atau penyebaran? Kan, Penyebaran Pak? sehingga jumlah Penyebaran. dan penyebaran itu lebih Penyebaran baik. ya? Ya. Baik. Penyediaan guru produktif. Ini kan artinya pelatih nih ya, kalau guru produktif ya. Dan kerjasama dengan Dudi. Sekalian Pak, bukan kerjasama dengan Dudinya aja, juga evaluasi terhadap prodi-prodi yang jenuh dan yang dibutuhkan. Kurikulumnya Prodi-prodi kan yang nanti, jenuh dan kurikulumnya dari Dudi itu yang akan masuk pada kurikulum kan? bukan kurikulum Pak, prodi. Prodi. Prodi yang jenuh dan prodi yang memang dibutuhkan di daerah itu, bukan kurikulum. Ya. Serta keselarasan antara prodi yang dibutuhkan. Ya, demand supply ya maksudnya ya. Keselarasan dengan prodi yang dibutuhkan di daerah tersebut. Di daerah aja udah lain, cukup ya. Maksudnya sudah dipahami, Pak Ferdi? Demikian? Ada tambahan lain? Silakan. Izin Pak, Ya Pak. sedikit Habib. tambahan. Saya mengusulkan agar Kemendikbud ini memberikan perhatian juga Pak Menteri terhadap yang apa yang tadi saya sampaikan, yaitu terkait dengan banyak kasus kesusilaan seksual atau perzinahan lah dalam bahasa yang lebih lugas gitu. Karena menurut saya ini juga perlu diberi perhatian. Jadi maksud saya adalah bagus kalau ditambahkan di poin 3 itu sedikit saja satu frase atau satu kata terhadap insiden perundungan, pelecehan, kekerasan dan kesusilaan seksual. Maksud saya ini akan jadi memberikan perhatian kepada Kemendikbud untuk ikut memberikan edukasi agar tidak terjadi perilaku-perilaku seks bebas. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik. Oke. Silakan, ada tambahan lainnya? Ibu Eva, mungkin cukup ya. Ibu Anita, supaya jangan nanti pas. Pak Dede mau klarifikasi, izin ini masih melanjutkan, masih ada atau boleh lihat dari awal? Boleh lihat, silakan. Nah, kalau Sebelum dari ke awal mau pemerintah. ngecek aja apakah tadi terkait dengan anggaran, dia kan artinya ada koordinasi dalam hal melakukan revisi anggaran dan melaporkan kepada Komisi 10, ada nggak? Karena prinsip ini undang-undang APBN diajukan oleh pemerintah, dibahas dan ditetapkan bersama DPR.
Harus ada, maksudnya revisinya sendiri-sendiri kan lucu. Ngapain dibahas di kita? Dari awal ada nggak? Dan melaporkannya secara berkala. Ada kayaknya tadi ya. Mana dia? Udah ada belum? Termasuk investigasi tahun anggaran 2020, 2021, yang ada masalah. Usulan pembiayaan pendidikan yang dialihkan menggunakan, belum ya? Nggak ada. Ya tambahkan saja di poin B. Tambahkan saja, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk melaporkan setiap perubahan anggaran dalam rangka automatic adjustment, sehingga menjadi pengetahuan dari Komisi 10 DPR RI, gitu ya? Tidak hanya yang automatic adjustment. Karena ada dua hal tadi penjelasannya. Ada yang itu merupakan kegiatan, ada yang juga automatic adjustment itu yang dari Kemenq yang namanya dulu self blocking. Yang kita masalahkan ada dua hal, baik yang itu maupun yang self blocking. Satu. Ya, pokoknya setiap perubahan, ya gitu ya. Setiap perubahan anggaran termasuk automatic adjustment, begitu? Berkoordinasi dan dilaporkan berkala kepada Komisi 10. Berkalanya kita tentukan berapa bulan sekali. Biar rutin, ini udah tahun politik pimpinan. 3 bulan lah. 3 bulan, tulis 3 bulan. 3 bulan. Gak kurang lagi lah. Ya. Biar sering ketemu. Ya. Ya kan, kalau sering ketemu kan lebih akrab. Setiap perubahan anggaran setiap perubahan anggaran cara berkala per 3 bulan termasuk setiap adanya, karena kan kita juga nggak tahu besok-besok ada lagi perubahan kan, adanya automatic adjustment atau bentuk lainnya, gitu. Self blocking, automatic adjustment atau apapun juga. Satu lagi Pak Dede, boleh? Karena tadi secara tegas fraksi Partai Golkar menyampaikan perkembangan atau progres terhadap program prioritas di dapil seluruh anggota Komisi 10. Semua program prioritas. Itu juga berkala, supaya kita nanti ketika reses pulang jadi saling ngecek. Misalnya di SD mana saja di Kabupaten A, pasti semua setuju, Saudara Menteri. Setuju gitu kan? SMP di mana saja, SMA di mana saja. Sampai sekarang kita nggak tahu di mana. Ya. SMK di mana saja, biar jalannya nggak sendiri-sendiri. Ya, saya rasa pimpinan dan anggota seluruh setuju. Itu harus ketok. Izin pimpinan. Baik, saya bisa memahami maksudnya, mungkin Pak Hamid juga paham. Jangan sampai sapi punya sapi punya susu, ayam punya nama, kan kira-kira gitu. Karena kadang-kadang kalau kita datang ke daerah, selalu yang disebut oleh kepala sekolah itu adalah bantuan dari kepala daerah. Pada itu adalah bantuan dari pusat, hasil perjuangan dari kawan-kawan anggota Komisi 10, kira-kira gitulah. Termasuk bukan dari Kemendikbud, termasuk dari Kemendikbud mengklaimnya padahal itu kan dari APBN kan gitu. Ya. Kalau Kemendikbud harusnya bersama DPR RI, bukan Kemendikbud sendiri. Ini kan bukan program sendiri-sendiri nih. Kok sapi? Itu fungsinya mitra di situ. Sapi punya nama, ayam punya telur. Ya begitulah, bisa dipahami lah. Pelaksanaan prioritas sehingga artinya kawan-kawan setiap reses pun bisa menyampaikan bahwa inilah yang dilakukan oleh anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi daerahnya masing-masing. Baik, silakan ada tambahan lainnya? Cukup ya? Cukup ya?
Pak Andi cukup? Bukan program prioritas nasional ya, program prioritas nasional dan program prioritas Kemendikbud. Kan ada dua hal. Program prioritas itu ada dua, program prioritas nasional dan program prioritas KL. Situ Mendikbud, Kemendikbud. Nah, jadi program prioritas nasional dan program prioritas Kemendikbud. Oke. Baik, saya persilahkan dari pihak pemerintah, mungkin jika ada koreksi. Ya Pak, cuma satu koreksi, minta waktu 2 minggu bukan 1 minggu. Itu 2 aja. minggu untuk? Respons. Oh ya, Ya. 2 minggu. Seminggu 2 minggu, berarti kita undur sampai 14 Februari. Ya. Lain. 14 Februari Pak ya? 7 Februari. 7 Februari. Ya. Oke, enggak, saya hanya mengingatkan aja 14 Februari pemilu gitu. Pak, Dipa 2023 tolong serahkan ke kita Pak. Itu Dipa resmi. kapan? Daftar isian pelaksanaan anggaran 2023 itu harus serahkan kita. Karena udah Dipa. Dipanya kapan? Tahun 2023 daftar isian pelaksanaan anggaran itu kita harus tahu. Dan hak kita itu. Maksudnya mau ditambahin lagi Pak? Saya rasa itu sebenarnya nggak perlu dikasih tahu juga harusnya otomatis Ya, itu. artinya nggak perlu kita tulis di sini. Harus, kalau nggak takutnya lupa. Kalau nggak ditagih, boro-boro gitu, lupa melulu Pak. Ya, Harus masuk kesimpulan. baik, silakan ditulis saja, ditulis. Sebenarnya tanpa diminta dikasih, tapi selalu diminta. Ya, masukkan saja. Meminta, bukan mendorong. Supaya memberikan, bukan meminta dan itu. Supaya itu hak kita memberikan. Kan RKKL jadi DIPA. DIPA-nya itu harus diberikan ke kita. Kita wajib tahu rencana daripada daftar isian pelaksanaan anggaran. Karena sudah jadi anggaran. Lain ketika membahas. Daftar isian DIPA aja langsung, nggak usah disingkat. DIPA 2023. 2022 apa 2023? 2022 udah lewat. Pak Ketua, ini akibat dari proporsional terbuka ini. Maksud Anda bagaimana? Tertutup juga penting dari 14 yang tadi kami sampaikan. 14 ya. Sering ngomong 14 Pak, saya senang Pak. Belasnya Ayo, pelan-pelan. Pak. Paling lambat tanggal 7 Februari. Oke. Cukup Pak Ferdi, ada tambahan lainnya? Cukup lah. Cukup. Cukup lah. Kalau nggak dijawab nanti kita lewat media aja. Baik. Pak Menteri? Cukup Pak dari kami, demikian. Baik. Oke. Apakah bisa disetujui keputusan ini? Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Akhirnya kita telah menyelesaikan evaluasi dan juga program-program unggulan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Luar biasa sekali. Tetapi yang harapan kami tentunya adalah PR-PR kita yang terbesar, ada beberapa hal yang penting harus diselesaikan, terutama Prof. Nunu juga harus lebih out of the box lagi, ya. Lalu kemudian juga dari direktorat-direktorat lainnya kita harapkan juga lebih gencar, Pak Dikdasmen, dan saya catat tadi masukan Mas Menteri bahwa perlu adanya konten-konten kreatif lebih banyak lagi terkait prestasi dan pendidikan. Dengan demikian, saya berikan kesempatan Mas Menteri untuk menutup rapat kita kali ini. Silakan Mas. Saya rasa cukup dari kami. Pak Ketua, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan akhirnya dengan baca hamdalah kita tutup rapat kita. Alhamdulillah. Ibu, cukup Ibu Anita?